Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini ada kesempatan ya yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saat ini kita membaca di Amos pasal yang ke-7. Ya, Amos pasal yang ke-7 kita melihat di sana ada teguran Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Amos ya. Kan ada penghukuman-penghukuman yang akan mereka terima, yang akan dialami oleh Israel tersebut, tetapi mereka tidak menerima kebenaran itu. Mereka menolak suara Nabi, mereka menolak suara Tuhan dan mencoba untuk mengusir ya Amos dengan menuduh Amos telah melakukan hal yang salah ya, telah melakukan perbuatan yang tidak benar dan menentang pemerintah, kira-kira begitu. Jadi dia mau dipojokkan ya, kita melihat, tetapi Amos tetap dalam posisi sebagai hamba Allah yang taat ya, taat dia melakukan perintah Tuhan ya, dia hanya melakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Jadi ini isunya, ini hoax ya, ini cara bagaimana untuk menghancurkan hamba Allah ini. Ya, jadi ada penipuan di dalamnya, ada unsur manipulasi ya, unsur yang berita yang disebarkan adalah berita palsu, berita hoax. Di mana Amos tidak pernah mengadakan persepakatan untuk melawan raja, untuk membuat apa, barangkali berkata mau kudeta kah, mau bikin masalah di negeri itu. Tidak. Amos hanya menyampaikan teguran kepada bangsa Israel karena mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi bagaimana cara untuk menghancurkan hamba Allah ini? Nah, yang bergerak di situ juga adalah seorang hamba Allah, tetapi hamba uang ya, hamba palsu ya, itu imam di Betel, itu Amazia ya. Ini seorang imam tetapi dia berada posisi pada jalan yang salah ya. Dia orang dunia juga ya, dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Di ayat 11 berkata begini, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Nah, ini memang benar. Ya, memang Amos mengingatkan, jika umat ini tidak bertobat, jika mereka tidak berbalik datang kepada Tuhan, maka akan ada hukuman. Ya, akan ada hukuman. Tetapi dari sisi yang berbeda, Amazia membuat kalimat ini sebagai alat untuk menghancurkan nabi ini ya. Jadi ini ayatnya atau celah yang digunakan untuk menjatuhkan Amos. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuat di sana. Inilah penolakan itu ya. Jadi ada tuduhan dari Amazia kepada Amos bahwa Amos melayani ke Israel, ke utara, negara utara ya, sebab Amos dari Yehuda ya, selatan, dia ke utara hanya untuk mendapatkan makanan, kira-kira begitu. Memang pada masa kerajaan Yerobeam, bangsa Israel masuk dalam kejayaan yang luar biasa ya, mereka makmur sehingga ada tuduhan, ini hamba Allah ini datang ke Israel ya, dari Yehuda datang untuk mencari makan. Nah, untuk mencari makan. Nah, tuduhan ini tidak benar, tuduhan ini palsu ya, karena memang Amos bukan
melayani untuk cari makan. Amos bukan melayani untuk cari uang, ya, untuk memperkaya diri, bukan. Tetapi Amos melayani karena panggilan Tuhan. Di ayat 13 berkata begini, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ya, perhatikan, dia tidak mengatakan, oh saya ini adalah ada sekolah nabi, ya, dari golongan sekolah nabi atau diutus oleh lembaga khusus untuk pergi melayani ke Israel. Tidak, ya, dia hanya peternak biasa, ya. Dan dari kata pemungut buah ara, pekerjaannya berarti orangnya sederhana, ya, orangnya dalam tanda kutip ya miskin lah begitu, sederhana, kelas bawah lah, ya, petani biasa, bukan orang terpelajar, bukan dari orang yang khusus sekolah teologi gitu kira-kira, bukan. Jadi dia hanya peternak saja dan pemungut buah ara. Tetapi ayat 15, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi Amos melayani karena memang panggilan Tuhan. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi kita harus melayani oleh karena panggilan. Jadi ini panggilan khusus. Nah, semua umat dipanggil oleh Allah. Ya, panggilan secara umum adalah ya panggilan untuk bertobat, percaya Yesus dan diselamatkan. Nah, panggilan khusus adalah terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan talenta dan karunia masing-masing yang Tuhan berikan kepada umat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dipanggil panggilan secara umum, dipanggil untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan itu kita responi dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, panggilan khusus. Bapak, Ibu, Saudara diberikan talenta, karunia oleh Tuhan. Nah, talenta itu harus dikembangkan, karunia itu harus dikobarkan. Nah, ini pelayanan, panggilan khusus. Nah, Amos berkata, saya dipanggil Tuhan untuk panggilan ini, untuk pekerjaan ini. Pekerjaan apa? Untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Ya, ayat 16. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Amos tidak bisa berhenti untuk menyampaikan nubuatan sekalipun dihambat oleh Amazia di sana, dan juga raja, tentunya kerajaan Israel. Ya, umat pada saat itu menolak. Wah, Tuhan, jangan bernubuat di sini, jangan sampaikan firman di sini. Di Betel ini tempat kudus raja. Wah, ini ya luar biasa, bukan? Menolak hamba Allah yang diutus oleh Allah, dan lebih condong mereka mengikuti ya hamba-hamba palsu, ya nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan palsu yang menyampaikan berita yang baik-baik saja, ya tidak menegur dosa, ya pokoknya baik, semua baik, ya menghalalkan segala cara. Wow, ini sangat mengerikan. Dan hati-hati juga ya, masa kini juga umat bisa terjebak hanya senang mendengar khotbah-khotbah yang membuat hati gembira, yang membuat umat tertawa senang, ya, tapi tidak boleh menyentuh ya kesalahan, dosa, menegur tidak boleh. Nanti kalau ditegur minggu nggak datang lagi. Ya, akhirnya pengkhotbah khusus berkhotbah untuk hal yang girang, hal semangat. Ya, karena mungkin tiap-tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan, tekanan-tekanan. Nah, hari Minggu adalah waktu yang
digunakan untuk press kembali, untuk bisa tertawa, terbahak-bahak, untuk senang ya. Jangan lagi tegur tentang dosa, tentang kesalahan, itu akan semakin menekan umat. Wah, ngeri ya, ngeri kali itu ya. Bukan begitu pola ibadah yang sesungguhnya. Ya, jadi hamba Allah harus tetap menyampaikan kebenaran. Ya, kalau memang berdosa, bersalah, melakukan hal yang jahat, ya harus ditegur. Ya, firman Tuhan harus disampaikan. Nah, firman Tuhan katakan bertobat. Ya, kalau nggak bertobat ada penghukuman. Ya, bertobat, dan bangsa ini dikatakan mereka akan mengalami masa sukar. Ya, anak-anak mereka akan dibunuh. Itu berbicara nanti akan ada perang. Kemudian yang sisa, yang tertinggal akan ditawan, dibawa ke negara lain, bangsa lain, yaitu Asyur. Ya, jadi itu sudah terjadi ya, tahun 722 sebelum Masehi digenapi nubuatan itu. Ya, mengapa sampai terjadi pembuangan umat? Karena umat tidak mau bertobat, itu persoalannya. Ya, bagaimana bisa bertobat? Nabi aja ditolak. Ya, hamba Allah yang menyampaikan firman Allah ditolak. Kira-kira begini, oke, sekarang kita ke gereja ibadah ya, hari Minggu, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta atau Bapak Gembala atau hamba Allah. Ini ada kata-kata yang dari firman itu menusuk ya, dan ya menuduh. Akhirnya kita, alah Pak Pendeta ngomong-ngomongin orang aja. Bukan ngomongin orang sebenarnya. Ya, kita dilawat firman sebenarnya, ya dijamah firman supaya kita bertobat, karena ya kita mendapatkan suara itu, kamu jangan lakukan dosa itu. Misalnya, jangan mabuk-mabukan. Kalau kamu mabuk-mabuk terus, kamu akan menderita. Aduh, akhirnya kita yang tadi malam mabuk, kan malam minggu ya masih agak segar-segar pagi-pagi ke gereja, ya kemudian agak sedikit sempoyongan gitu ya. Pak Pendeta ini tegur-tegur lagi. Semestinya harus menerima, terima kasih buat teguran ini, ampuni saya Tuhan, mestinya itu. Tapi umat tidak. Ya Allah, lewat aja, penting duduk aja. Gak usah dengar Pak Pendeta menyampaikan kebenaran. Wow, khotbah kebenaran dari firman Allah yang mengatakan, jangan berzina gitu ya. Kita hidup dalam perzinahan. Kita bilang ya tutup telinga aja lah, biarin aja. Pendeta ngomong aja, nggak ngaruh gitu ya. Nah, gimana nggak dihukum nanti? Ya, jangan mencuri. Kita baru mencuri ya dengan manipulasi data di pekerjaan, di kantor, ya atau membeli sesuatu harga 100.000 kita pakai nota 150.000, itu mencuri ya, 50.000 buat kita. Pak Pendeta nyinggung-nyinggung, udah tutup telinga satu ya, dengar aja tapi lewatkan. Nah, bagaimana bisa bertobat? Jadi mengeraskan hati dan menolak suara Tuhan, ini maksudnya. Wah, kita dengar firman Tuhan harus mengasihi, padahal kita baru disakiti hati kita oleh orang lain, dan kita marah dan dendam dan berkata, saya tidak akan mengampuni kamu, saya tidak akan mengasihi kamu, padahal saudara sendiri. Tapi firman Tuhan katakan mengasihi, kasihi sesama manusia. Akhirnya kita tolak, Tuhan, saya nggak mau. Pak Pendeta ini ada-ada aja. Ya udah, belum sekarang waktunya, nanti aja. Wah, itu kan menolak. Jadi Amos datang, ya berseru kepada umat, mengingatkan, kalian harus bertobat. Ada beberapa contoh penghukuman yang akan mereka terima. Kalau kita lihat mulai dari ayat pertama ya, nanti Bapak Ibu membaca. Tetapi kemudian ya Tuhan, firman itu berkata bagaimana mereka bisa menghadapi itu. Bukankah Israel itu kecil, lemah? Oke, nggak jadi. Hukuman yang akan diberikan Tuhan ditunda. Ya, dengan harapan mereka bertobat kembali. Jadi mengapa ada kejahatan kok belum dihukum oleh Tuhan? Ini persoalan kan, kadang-kadang kita pikir, kenapa nggak langsung dihukum sih? Nah, firman Tuhan katakan apa? Nah, supaya ada waktu atau kesempatan buat orang-orang fasik itu bertobat, datang kepada Tuhan. Tetapi toh waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan
Ya, karena tidak digunakan dengan baik, tidak mau mendengar suara Nabi, bahkan menolak Nabi, maka hukuman jelas. Tidak bisa ditunda lagi. Pasti mereka akan mengalami sengsara yang luar biasa. Ya, engkau akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pelajaran pertama yang perlu kita renungkan pagi hari ini, dengarlah suara Tuhan, jangan menolak kebenaran. Ya, jangan kita menolak, kita harus menyadari kelemahan kita secara manusia. Jadi jika kita dengar firman Allah dan hati kita terasa tertusuk, ya, mengena gitu ya. Ya puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku ditegur oleh firman melalui khotbah hari ini. Ya, kira-kira begitu ya. Ampuni saya Tuhan dan saya mau bertobat. Ya, pelajaran yang kedua adalah kita harus tetap setia menyampaikan kebenaran seperti Nabi Amos. Walaupun ada tuduhan-tuduhan lain, jangan mundur. Layani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan mau-maunya kita, tapi ini panggilan. Jadi kita lakukan walaupun ditolak, ya dicuekin, nggak enak loh ya kita melayani, kita datang, kita melayani, dia ngobrol, malah dia ngomong yang lain. Atau misalnya ada 3 orang kita layani, ya 2 orang duduk, 1 wirawiri sana, ngomong nggak enak. Tapi kita harus tetap menyampaikan kebenaran. Ya 1 yang pergi sana sini, tapi kan masih ada 2 yang mendengar, nggak masalah. Jangan langsung sedih, saya nggak mau didengar, saya nggak mau lagi melayani ya. Apa ini? Sakit hatiku gitu ya, jangan ya. Sakit hatiku gitu ya, jangan ya. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan sakit hati kalau kita menyampaikan kebenaran dan tidak mau didengar. Ya percayalah, kita harus menyampaikan apa yang ya harus kita sampaikan. Dan jika Tuhan memerintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran itu, sampaikan apapun risiko, ya siap kita hadapi. Ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kebenaran yang ketiga kita lihat bahwa ya apa yang difirmankan oleh Allah, iya dan amin. Ya, iya dan amin. Kesempatan sudah diberikan ya untuk bertobat, tetapi karena mereka tidak bertobat, maka penghukuman pasti terjadi. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari.